Nah, oke anak-anak, di sini kita akan melanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan mozaik dan montase. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan dari keduanya. Nah, jika mozaik itu penyusunan kertas itu dilakukan dengan cara menempel langsung pada pola yang telah ada atau pola yang sudah dibuat. Nah, ini adalah jika dia karya seni mozaik. Nah, kemudian sedangkan pada montase tadi kita hanya mengambil berbagai bentuk dan menyusun ulang. Nah, ini adalah perbedaan antara karya seni mozaik dan karya seni montase. Nah, mozaik tadi itu dia penyusunan kertasnya dilakukan dengan cara menempelkan menggunakan lem ya, langsung pada pola yang telah ada atau pola yang sudah kita buat. Nah, sedangkan pada montase kita hanya mengambil berbagai bentuk saja, kemudian menyusun ulang kembali atau kita menyusun kembali ya dari gambar-gambar tersebut atau dari bentuk tersebut kita susun lagi ya dengan bentuk yang. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari gambar montase ya. Nah, montase. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah contohnya. Jadi di sini kalian tinggal tempel saja gambar-gambar yang sudah kalian dapatkan ya misalnya di buku gambar kalian ya. Nah, kalian bisa nempelkan gambar-gambar yang sudah ada tadi menggunakan lem. Nah, ini adalah contoh dari karya seni montase ya. Jadi gambar yang sudah jadi itu tadi tinggal kalian tempelkan saja di buku buku putih polos atau buku gambar kalian ya. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Ini adalah contoh gambar montase. Nah, ini perhatikan. Nah, di sebelah kanan kalian perhatikan. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Nah, ini adalah beberapa gambar yang belum ditempelkan ya. Nah, kemudian kalian bisa tempelkan di buku gambar kalian seperti yang ada pada slide atau pada gambar di sebelah kanan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalian tidak perlu menggambar, kalian hanya tinggal tempelkan saja ya gambar-gambar tadi ke buku gambar kalian menggunakan lem ya. Nah, nanti juga akan ada tugas seperti ini ya. Nanti ibu guru akan memberikan tugas seperti ini kepada kalian di rumah, tetapi belum hari ini ya. Nah, jadi kalian wajib untuk melihat. Nah, ini cara pengerjaannya seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah jadi ya. Nah, nanti kalian juga akan membuatnya seperti ini. Nah, kemudian kalian tempelkan di buku gambar kalian. Nah, ini adalah contoh gambar montase. Nah, kemudian kita buka lagi buku temanya itu halaman 101. Ya, di pembelajaran yang kedua halaman 101. Nah, perhatikan bagaimana cara kita mencintai lingkungan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak, di sini ada cerita. Ibu guru akan membacakan cerita dan kalian menyimak dan mendengarkan dengan baik. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual sapu ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin.
Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Benny. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Benny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah anak-anak, jadi dari cerita tadi tentang pergi ke pasar, kita bisa melihat bahwa keadaan di pasar tersebut sangat bau, kemudian dipenuhi oleh sampah yang berserakan di mana-mana. Nah, jadi sampah itu juga selain mendatangkan penyakit, juga bisa mendatangkan musibah atau mendatangkan apa? Mendatangkan bencana untuk kita sendiri, ya. Nah, jadi anak-anak kita harus menjaga, kemudian kita harus membuang sampah pada tempatnya, ya. Menjaga lingkungan kita, mencintai lingkungan kita dengan selalu membersihkan lingkungan tersebut agar kita juga terhindar dari penyakit, kita juga jauh dari bencana alam. Nah, anak-anak seperti yang sudah ada pada cerita tadi bahwa di situ salah satu bencana alam yang akan terjadi karena sampah itu adalah banjir, ya. Dimana misalnya selokan itu dia tidak lancar airnya, nah selokan itu tersumbat, maka di situ akan menyebabkan timbulnya banjir. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan, karena jika selokan itu tersumbat maka air akan naik dan akan terjadi yang namanya banjir. Nah anak-anak perhatikan, di sini ada pertanyaan, kita akan menjawabnya bersama-sama di halaman 102 ya. Nah, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Mengapa pasar sangat bau? Nah, banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Nah, lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Nah, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan di lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Menurutmu, apakah Dayu, Benny, Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Hak apa yang tidak didapat oleh Dayu, Benny, dan Udin ketika di pasar? Nah, hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Ya, dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Nah, sebaiknya sampah di pasar itu dibuang pada tempat yang telah disediakan oleh pasar tersebut. Nah, bagaimana sikap dan cara positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah untuk membersihkannya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan cerita yang sudah ibu guru bacakan itu tadi tentang pergi ke pasar. Nah, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain, ya. Jadi anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan.